Ya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Tris Purindah. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang penggunaan kunci dari E8S Pro. Sebelumnya kita sudah ada penjelasan mengenai kunci T9. Sekarang kita akan memberi penjelasan mengenai kunci E8S Pro. Jadi kunci E8S Pro ini bentuknya beda dengan T9 ya. Dia lebih pendek, kemudian remote-nya dia lebih panjang. Seperti ini. Nah, ini remote-nya juga ada dua. Nah, jadi untuk pembelian sepeda motornya dia itu kita semua kunci ada dua ya, seperti yang sebelumnya juga T9 juga dua. Jadi lebih aman lah, jadi posisinya. Jadi kalau kehilangan aman, karena ada dua syaratnya gitu. Dan banyak orang yang bertanya apa aja sih kegunaan dari kunci remote E8S Pro itu sendiri. Jadi di sini kita dari kuncinya itu ini buat masih plastik ya, kita buka dulu plastiknya mungkin. Buka dulu plastiknya. Jadi di kunci E8S Pro ini setelah kita buka plastiknya di sini ada tombolnya ya. Kalau kelihatan ini di tombolnya kita di sini ada yang logo petir. Jadi ada logo lonceng juga. Kalau bukan jelas mungkin ya. Nah, ini ada lonceng, sini ada gambar gembok terbuka. Jadi kalau untuk gembok ini kita untuk pengamanan, kalau yang gambar petir ini fungsinya untuk menyalakan gitu kan. Nah ini lonceng ini untuk panggil jika kita mencari motor agak susah gitu kan. Nah ini untuk yang gembok terbuka ini dia membuka gembok atau mematikan motor. Seperti itu. Ini kunci ini ya, kuncinya agak besar. Nah sekarang kita praktekkan untuk penggunaan kuncinya itu sendiri. Jadi sekarang kita geser kameranya dulu. Nah, ya. Kita turunkan. Nah, ini kunci kan. Jadi dia modelnya beda dengan T9 ya. Untuk E8S Pro itu seperti ini. Dia nggak ada putaran untuk kilasnya. Ini kunci biasa. Jadi kalau kunci biasa itu cukup dimasukkan kunci biasa. Masukkan. Jadi ini kalau kita putar dia akan nyala seperti ini. Dia nyala. Nah ini kalau posisinya, kalau misalnya ini mau membuka jok, bisanya kita nggak usah tekan kan, tekan ini mau kunci stang. Kunci stang tekan nih. Nah ini nggak bisa. Ini kunci stang, kita buka tekan lagi. Kalau mau buka jok ini tanpa ditekan, geser aja. Gitu. Berarti joknya akan dibuka. Nah ini kita kebuka kan. Nah kalau mau tutup, ya posisinya tinggal tekan ini aja. Nah, gitu. Nah, jadi secara kunci analognya seperti itu. Umumnya tinggal colok. Kalau mau nyalakan dia tinggal putar di sini, putar nyala. Ini sudah nyala. Ya. Kalau mau posisinya apa namanya? Kunci tinggal tekan, dorong ke kiri, tekan kunci. Kalau mau buka tinggal dorong ke tengah, kalau mau buka jok tinggal putar ke kiri. Apa didorong ya, sudah kebuka. Kemudian kalau untuk pengoperasian dari kunci remote-nya kita bisa lihat ini. Nah kalau mau untuk nyalain kita tinggal pencet petirnya aja nih yang 2 kali. Nah ini ada nih. Nah ini kelihatan nih. Ini logo petirnya ini, yang ini. Kita pencet 2 kali pasti akan nyala dia. Coba ya. Nah itu sudah nyala. Jadi bisa kita lihat posisi indikatornya dia P. Ini menyala, gitu kan. Nah kalau ketika ini kita sudah nyala gini, kita mau matiin nih. Tinggal buka gembok tombol yang gembok terbuka yang atas ini. Nah ini gembok terbuka. Kita pencet sekali. Kita pencet ya. Nah dia mati. Nah misalnya kita udah mati gini nih, mau diamanin nih, mau apa namanya, mau di kunci gitu biar aman kan, kita tinggal pencet yang gembok tengahnya ini. Nah ini nih, yang ini gembok tengah, kita pencet gembok tengahnya aja. Nah ini sudah terkunci nih. Kalau sudah terkunci ini, ibaratnya kalau nanti ada kendala atau ada orang mau mencuri atau apa, dia akan bunyi alarmnya dan rodanya akan terkunci seperti itu. Dan untuk bukanya pakai gembok yang terbuka lagi, yang paling atas ini. Nah
ini sudah posisi sudah terbuka gitu kan. Jadi secara fungsi keylessnya kalau untuk yang E8 S Pro ini, jadi ibaratnya kalau kita pakai remote dia benar-benar tanpa kunci jadinya. Kuncinya polos, nggak ada kunci sama sekali. Jadi benar-benar seperti lepas kunci gitu. Jadi kita ulang lagi untuk menyalakan ini. Yang petir ini harus tekan 2 kali ya. Kalau tekan sekali nggak akan mau. Dia harus tekan 2 kali. Ini petir ini. Ini. Dia harus tekan 2 kali, bukan hanya sekali. Kita coba sekali lagi ya. Tekan. Kita hitung 1, 2. Nah, 2 kali kan. Matikan, tinggal pencet tombol yang ini atas. Yang gembok terbuka. Kita tekan. Nah, ini mati. Jadi motor E8 S Pro ini bedanya dengan T9 itu. Kalau T9 itu posisinya dia ada tombol keylessnya. Kalau E8 S Pro ini kita nggak ada tombol keylessnya, hanya remote saja. Jadi ibarat kata ini kita tanpa stop kontak, penggunaan stop kontak kunci. Jadi kita menggunakan remote aja. Nah kemudian untuk kalau ada yang mau tanya lagi, kita bisa tulis kolom di komen bawah. Nanti kita bantu bertanya kalau ada yang bingung juga masih menggunakan kunci dari E8 S Pro. Jadi intinya kunci E8 S Pro ini kita dari ada 4 fungsi ya. Yang petir itu untuk nyalain, untuk yang ini itu untuk mengambil motornya, yang untuk gembok ini adalah untuk mengamankan, dan untuk yang ini tempat terbuka ini untuk membuka kunci dan mematikan motor seperti itu. Jadi kita ulang sekali lagi untuk remote-nya ya. Jadi petir ini udah nyala, kita gemboknya terbuka, dia mati. Ini gemboknya tertutup. Nah, ini gembok tertutupnya, kita lagi. Nah, ini sudah mengunci dia. Jadi ini baru mengunci, nanti kalau lihatnya ada kejadian itu akan dia akan bunyi alarmnya dan bisa dorong. Ini kita juga ada yang gembok terbuka. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar penggunaan kuncinya seperti itu. Ya, ini sudah lengkap. Jadi kunci ini benar-benar ibaratnya kalau kunci ini tertinggal, kalau motor nggak mati itu masih bisa nyala, jadi masih aman lah posisinya. Jadi kalau memang ketinggalan gitu kan, penting motor jangan matiin aja, masih aman gitu. Jadi kalau seandainya kuncinya hilang, kita ada serepnya nih 2, semua ada 2, jadi aman ya. Ya mungkin untuk saat ini penjelasan kunci dari E8 S Pro seperti itu. Kalau mau ada yang tanyain lagi mengenai penggunaan dari kunci E8 S Pro, bisa tulis di kolom komentar, dan mohon bantuan untuk subscribe-nya. Jadi agar channel ini terus berkembang, kita akan membahas segala sesuatu yang penting dalam berkendara gitu kan. Jadi semisalnya nanti kita ada produk lain, ya kita akan jelaskan produk lain gitu kan. Sementara kita membahas motor Yadea karena kan saya masih di tim Yadea gitu kan. Jadi kita membahas secara besar untuk semua motor Yadea. Sekali lagi mohon bantu subscribe-nya ya. Jadi agar bisa membantu saya juga dalam memperoleh penghasilan atau membayar tunggakan. Terus terang ya lumayan agak banyak tunggakannya, jadi ya mohon bantuannya lah gitu. Bantuan untuk subscribe-nya saja gitu kan. Barangkali nanti juga dari subscribe Anda itu bisa membantu yang lain gitu kan. Jadi saya juga berniatan untuk membantu orang-orang yang terjerat pinjaman lah seperti itu. Saya juga ngerasain cukup berat yang namanya terjerat pinjaman seperti itu ya. Mohon bantuan subscribe-nya ya sekali lagi. Dan kalau untuk pemesanan bisa hubungi saya di 0877 7568 0578, nanti bisa kita bantu. Kalau mau test ride di rumah bisa tinggal hubungi aja, kita janjian nanti akan saya antar ini ke rumah untuk test ride. Pembelian juga kalau memang nggak sempat ke showroom, nanti bisa saya datang ke rumah juga ya. Tinggal hubungi saja di 0877 7568 0578, nanti akan saya tulis di kolom deskripsi juga. Mohon di komentar kalau memang ada kurang, ada yang mau ditanyakan mengenai motor Yadea, mau seri T9 E8 S Pro, silahkan tanya saja. Untuk pagi ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika memang masih ada noise atau suaranya kurang jelas, karena kita nggak pakai mic tambahan, hanya mic langsung dari kameranya saja. Terima kasih,
Sampai ketemu kemudian.